Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Daniel Mian di channel YouTube gua. Kali ini gua mau cukur rambut temen gua. Rambut temen gue ini kayaknya sudah parah banget karena dia juga udah lama nggak nyukur rambut, udah 3 bulan ya bro. Wah 3 bulan bro, untuk semua dalamnya. Dari mulai semasa lockdown ya. Iya. Ini apa ya? Ini mengibaratkan apa ya? Rambut gua ini bentuk dari ekspresi kegalauan gua selama lockdown. Oh jadi kalau orang ngelihat menilai diri lu tuh lihat dari rambut. Iya dari gaya rambut gua, iya. Emang dia udah gila dia, jiwanya juga udah terganggu nih orang. Oke, jadi gini guys, rambutnya dia ini sebenarnya kalau gue lihat itu dia gelombang. Tapi karena rambutnya dia ini sudah lama nggak dicukur dan kayaknya udah nggak terawat, jadi dia rambutnya itu kayak agak pecah-pecah. Rambutnya agak pecah-pecah. Jadi ikelnya itu nggak teksturnya nggak begitu kelihatan, malah ininya pecah-pecahnya ini yang kelihatan karena dia udah lama nggak ngerawat rambutnya. Nah sekarang ini gue pengen potong rambutnya dia, tapi nggak gue pendekin, cuman gue rapin aja ujung-ujungnya yang pecah-pecahnya ini supaya pecah-pecahnya nggak kelihatan, teksturnya akan kelihatan. Jadi pecah-pecahnya hilang, teksturnya kelihatan. Nah mungkin di sampingnya ini karena dia mukanya tirus, mukanya kan tirus nih, jadi kalau gue bikin taper jadi kegedean rambutnya daripada mukanya gitu. Mungkin gua akan bikin dia ini fade. Kayaknya sih kalau lihat dari tulang pipinya ini, sorry ya, lihat dari tulang pipinya ini, kalau gua bikin gradasinya pendek, ininya akan lebih nonjol. Karena di jidatnya juga dia lebih pendek. Nah, jarak jidatnya ini lebih pendek, jadi gua kayaknya akan bikin high. Terus ininya gua rapin aja sedikit, ngilangin pecah-pecahnya. Oke guys, gitu aja. Kayak apa hasilnya, langsung aja kita proses dia. Teman-teman, yang pertama adalah gue bikin dulu use section atau sectioning. Jadi gue bagi dulu di sini supaya gue bisa fokus untuk ngerjain bagian sampingnya ini. Oke, pertama gue section dulu bagian sampingnya. Udah selesai kita section bagian topnya atau bagian atasnya. Sekarang kita fokus di bagian samping kiri kanan sama bagian belakangnya. Oke, yang pertama gue pakai guard nomor 2 supaya bikin pola awalnya dulu, pola potongannya. Dan orang itu kan kepalanya beda-beda ya, biasanya ada yang peang atau ada yang nggak rata, ada yang rata. Nah gue nih biasanya kalau mau tahu itu gue tipisin dulu nih dengan guard nomor 2. Habis itu gue lihat nih di mana ke posisi tulang kepalanya yang nggak rata. Nah kalau bisa jangan sampai pas di posisi yang nggak rata itu bikin gradasinya nggak halus. Oke, sekarang gue mau ini dulu, gue mau ratain dulu nih dengan guard nomor 2 atau comb attachment nomor 2. Oke teman-teman, kegunaannya untuk menekan rambut bagian atas ini lalu di clipper. Ini gunanya supaya kita bisa rata membuat polanya agar terlihat rapi. Udah jadi. Sekarang aku mau bikin ininya, guard lainnya. Oke, kita bersihkan dulu supaya dia tidak gatal, supaya nyaman juga dicukurnya. Oke, sekarang kita bentuk polanya. Nah, di sini kan kita bisa tahu nih mana bagian-bagian tulang kepalanya yang nggak rata. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini, ini agak nongol ke sini. Nah, ini antara ini dengan ini agak lebih menonjol kelihatannya daripada ini. Nah, kalau misalkan mau bikin fade, kalau bisa jangan di bawahnya sini.
Karena ini udah pasti rambutnya ini ketika dibikin gradasi atau dibikin fade ini pasti akan lebih habis daripada ini. Nah, dari sini gue mungkin bisa melihat kayaknya di bagian sini tuh yang rata. Oke, di bagian sini tuh yang rata, yang ibaratnya bisa gue buat untuk lebih halus lagi. Mungkin dari sini gue akan ambil dari sini. Oke. Perfect. Oke teman-teman, kalau biasanya kalau mau cepat bisa aja pakai shaver. Tapi gua karena pengen jaga barang gue supaya tetap awet, gue pakai trimmer dulu baru gue pakai shaver. Karena kalau menurut gue dengan sisa rambut yang masih sedikit lebih panjang daripada pakai trimmer, gue kayaknya harus habisin dulu baru pakai shaver. Kalau gue langsung bantai pakai shaver, lama-lama shaver gue bisa rusak gitu. Oke, sekarang gue trim dulu, gue trimmer biar lebih halus lagi. Nanti kalau di shaving jadi lebih gampang, nggak perlu sampai berkali-kali, dan shaver kalian juga bisa awet. Perfect. Nah ini karena udah terlihat agak lebih tipis, jadi lebih gampang pakai shaver. Sekarang kita shaving. Perfect. Ada tonjolan di kepalanya, tulang kepalanya agak sedikit keluar, jadi gua harus bersihin ini supaya kita akan mulai fade-nya itu dari atasnya yang tulang tengkoraknya ini menonjol. Oke, kita bersihin dulu sampai di atas tulang tengkoraknya yang menonjol. Perfect. Nah sekarang kita balik shavernya supaya kita bisa pakai satu mata shaver ini, karena kalau dua mata shaver ini bisa licin banget. Nah kalau kita balik ini ada jarak di sininya. Nah kita bisa pelan-pelan untuk bikin supaya ininya tidak kelihatan garis batasnya. Oke, kita balik shavernya. Oke, kita balik. Kita tekan pelan-pelan gini supaya nyambung. Perfect.
sebenarnya kalau misalkan dia nggak langsung kayak tadi yang kayak gue bikin tadi di trimmer apa udah bikin guideline, habis itu di apa bersihin dulu pakai clipper, habis itu baru pakai trimmer, baru pakai shaver. Sebenarnya bisa pakai silet, cuman karena apa namanya ini kepalanya juga agak kurang rata. Gue juga pengen apa pakai shaver aja, lebih buat dia nyaman gitu. Karena gue juga nggak ada apa shaving gel atau gue nggak ada shaving foam, jadi gue pakai trimmer, habis itu gue pakai shaver. Bikin dulu guideline-nya dengan apa no guard atau nggak pakai guard atau nggak pakai comb attachment. Gue mulai dari lever open dengan no guard ya. Bikin ininya guideline-nya yang pertama. Perfect. Oke guys, udah kita bikin guideline-nya yang pertama, lalu gua langsung ke setengah, lever setengah, langsung gue cepetin ke sini, dari sini ke belakang, ke sebelahnya lagi, tapi gue langsung habisin sampai di garis ini. Nanti di sini gue tinggal lever close, tinggal flick atau congkel kecil aja. Oke. Nah sekarang levernya gue taruh di setengah. Oke, setelah udah gue pakai lever setengah, di sini gue tinggal pakai lever close. Nah lever close ini tinggal flick kecil aja. Perfect. Oke, selanjutnya ke guard nomor 1. Ini di open. Nomor 1 di open. Langsung flick besar aja. Ini. Oke teman-teman, kalau ada bagian yang kita flick seperti ini, ternyata ada yang keluar rambutnya, jadi nggak rata kayak gini. Nah teman-teman mungkin bisa pakai sisir buat ngeratain supaya guideline-nya rapi. Ini tarik. Levernya gua half, baru gua ratain sampai sini, ujung atas, sampai ujung atas. Oke, lalu pakai nomor 1 tapi di close. Tadi kan setengah, lever setengah, dia sampai sini, ya kan, sampai sini.
Nah sekarang dia nomor 1 close nyampe setengahnya, tapi jangan nyampe sini ngeflicknya, kecil aja gini. Perfect. Ini kan masih ada yang belum rata hasilnya. Baru kita pakai guard nomor 0,5. Baru levernya di half. Di close juga bisa langsung, tapi gue pengennya di half. Baru gue hapus lagi garis batasnya, agak sedikit naik. Kalau misalkan teman-teman di nomor 1 belum halus, teman-teman bisa lebih rendah lagi ukuran levernya atau ukuran attachmentnya atau guardnya, bisa lebih di bawahnya lagi, di bawah nomor 1 yaitu 0,5. Nah terus di lever half Perfect. Oke, baru sekarang di lever 1,5. Oke, kita bikin open. Tetap habis itu kita main sisir di sini. Kita flick lagi ke atas. Oke teman-teman, kalau bisa ininya rata ya. Ini rata gini. Jangan sampai gini. Oke. Rata. Karena gini teman-teman, di setiap attachment itu sudah di setting beda-beda. Nah ini beda-beda, ini ada lengkungannya. Dia nggak usah di flick aja, di stroke aja, lurus gini, itu udah dia akan otomatis begini. Nah tapi dengan nomor 1,5 ini yang paling beda. Ini yang paling beda, makanya dia nggak usah di flick, tinggal di stroke aja. Cara potongnya yaitu di apa? Tarik dari bawah ke atas tuh dengan keadaan lurus. Kalau yang 1,5 sama 1 itu dia akan otomatis bikin seam move atau flick out gitu. Oke. Open, tarik lurus gini. Perfect. Oke, ini kan masih ada garisnya sedikit. Nah, baru kita balik lagi pakai guard nomor 1, baru di half. Nah di halfnya ini kan cuman garis doang yang sebenarnya harus kita potong, karena tadi udah pakai guard nomor 1,5 di close. Nah sekarang kita pakai 1 di half aja. Di half kecil gini. Nah dia udah mulai hilang.
Oke teman-teman, udah selesai kita fade, udah kita touch up juga di bagian ininya, di bagian bawahnya yang ada garis-garis batas itu atau demarkasinya itu udah gua halusin, ya kan. Sekarang atasnya ini perlu gua ratain pakai clipper overcomb. Perfect. Oke teman-teman, gua mau ngerapin yang bagian pecah-pecah ujungnya ini. Gua mau potong supaya rambutnya bisa terlihat segar lagi, bisa terlihat fresh lagi. Jadi gua nggak mau pendekin banget karena ini rambutnya bagus sebenarnya. Kalau rambut ikal terlalu dibikin pendek tuh kayaknya jadi aneh gitu. Kecuali rambutnya lurus supaya terlihat lebih fresh lagi. Oke, pertama gue parting dari belakang. Nah ini kan pecah-pecahnya di sini nih. Nah, gue paling potong segini. Oke. Perfect. Ini sudah terlihat fresh. Sebenarnya untuk terlihat fresh rambutnya ini bisa pakai air dryer yang ada ionnya. Oke teman-teman. Lalu ditambah dengan produk untuk ngikat rambutnya supaya rambutnya bisa membentuk style. Sesuka hati teman-teman aja mau bentuk seperti apa, yang penting teman-teman bentuk dulu dengan drying